Oke, kenalin, aku Noan, and welcome to Noanpedia. Jadi kali ini aku mau ngebuat suatu project di Tinkercad, yaitu LED Blink, project yang sederhana, hanya on-off-kan LED menggunakan Arduino. But sebelum masuk ke bagian projectnya, aku mau ngelihatin interface dari Tinkercad itu sendiri. Jadi kalau kalian ngebuka nih di tinkercad.com, kemudian kalian pilih yang circuit atau Arduino. Nah, kalian coba untuk create new project, kalian akan diperlihatkan dengan interface seperti yang kalian lihat di layar saat ini. Jadi pertama di sini ada workspace, di mana kalian bakalan masukin segala macam komponen yang mau kalian gunain, kemudian membuat sirkuitnya juga, and then anything yang mau kalian lakukan semuanya nanti akan ada di sini. Lalu ada komponen panel di sebelah kanan. Kalian juga bisa melihat beberapa pilihan di sini seperti basic, all, kemudian ada starter juga. Ini untuk yang all komponen. Lalu ada beberapa project yang sudah jadi. Kalian bisa melihat di basic di sini. Kita bisa drag and drop. Lalu di sini ada beberapa hal seperti start simulation dan juga codingnya juga. Nah, nanti kalau kalian ambil project yang sudah ada Arduino-nya, atau kalian nanti ngebikin project yang ada Arduino-nya, drag and drop, kalian klik di bagian code, kalian nanti akan ada beberapa pilihan untuk coding. Ada 3 pilihan. Yang pertama adalah blocks, kemudian blocks plus text. Nah, jadi seperti ini, nanti kalian akan memprogram menggunakan blocks, tapi akan ada teks yang berubah di sini. Lalu hanya teks saja, seperti ini. Well, ketika kita coba untuk start simulation di sini, kalian akan melihat LED yang ada di sini dia akan menyala karena menerima power sebesar 3 volt. Oke. Ini bakalan aku hapus terlebih dahulu. Oke. Untuk LED Blink di bagian starter Arduino, kalian bisa langsung mengambil yang ada di sini sebenarnya. But kita akan coba untuk mulai dari awal terlebih dahulu. Di bagian basic, kalian bisa ambil LED yang butuhkan, kemudian resistor, dan Arduino. Hanya 3 komponen itu aja. Oke, semuanya sudah terambil. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk LED, kita akan singkirkan terlebih dahulu untuk resistornya. Untuk LED, itu mudah untuk pengkodingannya dan juga rangkaiannya juga. Jadi kalian tinggal pada bagian anode, kaki anode yang dia lebih panjang, dihubungkan dengan salah satu dari pin digital yang ada di Arduino. Nah, di sini aku milih pin 13. Kenapa? Karena dia akan lebih dekat dengan pin ground, karena di bagian kaki katode dia harus dihubungkan dengan ground. Nice. Rangkaian seperti ini sebenarnya kalau di dunia nyata akan memudahkan untuk merusak LED-nya, sehingga kita perlu untuk menambahkan resistor dengan besaran mungkin 220 atau 330 ohm. Tapi di sini kita bakalan coba untuk tanpa resistor terlebih dahulu. Lalu kita mulai untuk codingnya. Di sini aku bakalan menggunakan teks. Nah, saat kalian menggunakan teks, kalian akan langsung dihadapkan dengan program yang sudah ada. Di sini ada LED plug-in sebagai output, kemudian segala macam yang ada di output. Kita hapus terlebih dahulu, kita gak mau musing-musingin mengenai ini. Oke. Hal pertama yang kita perlu ketahui adalah penggunaan void setup dan juga
void loop. Di project ini juga kalian bakal belajar apa sih perbedaan dari keduanya ini. Nah, lalu kita coba untuk mendefinekan terlebih dahulu. Apa yang perlu kita definekan? Kita membuat suatu variabel bernama let yang dia itu terhubung dengan pin 13. Jadi ini. Tempat kita untuk mengirimkan data adalah di pin digital ini, dan yang kita gunakan untuk let di pin 13. Jadi kita mendefinekan bahwa let itu sama dengan 13, karena nantinya dari pin 13 inilah yang akan mengatur on dan off-nya dari si let, yang akan mengirimkan perintah untuk si let menyala atau mati. Di bagian void setup, kita perlu untuk melakukan konfigurasi. Di pin 13 yang kita gunakan untuk LED, ini dia akan berlaku sebagai input atau output. Jadi kita ketik pin mode dimana LED yang artinya 13, ya, pin 13 kita konfigurasikan dia sebagai output. Kenapa output? Karena di sini Arduino nantinya akan mengeluarkan suatu data yang akan diterima oleh si LED. Nah, jadi Arduino di sini bertindak untuk mengoutputkan data. Setelah itu, karena kita menggunakan pin digital, kita akan meng-on-kan lalu meng-off-kan si LED-nya ini. Karena kita menggunakan pin digital, jadi di sini kita akan menggunakan function digital write dengan huruf V-nya yang dia capital besar. Kita gunakan function digital write, kemudian LED kita hide. Dimana hide ini berarti dia akan menyala. Kalau kita start simulation dengan dua perintah ini aja, maka yang akan terjadi si LED-nya dia akan menyala. Dan coba lihat di sini ada suatu peringatan bahwa current through the LED is 52,3 mA dan sementara rekomendasinya adalah maksimum 20 mA. Itulah kenapa kita membutuhkan resistor untuk mengurangi ampere atau mengurangi current, mengurangi arus listrik yang masuk ke dalam LED. Jadi kita coba perbaiki terlebih dahulu untuk rangkaiannya. Seperti ini. Aku mau menggunakan warna biru. Oke. Hanya untuk membedakan antara yang kaki positif atau anode dengan kaki negatif atau katot. Dan di sini untuk nilai resistornya aku beri 330. Oke, ketika kita start simulation, perbedaannya adalah tidak ada peringatan yang muncul pada LED-nya. Seperti yang aku bilang tadi, terlalu banyak arus yang masuk ke dalam LED itu akan cepat untuk merusak LED-nya. Apalagi kalau dia sudah begitu banyak, melebihi, itu akan menyebabkan LED-nya langsung rusak. Oke, setelah kita menyalakan LED, kita nyalakan dia selama 5 detik atau 5000 milisecond. Jadi satuan yang ada di delay ini adalah milisecond. Sehingga ketika kita mengisi 5000, maka ini berarti dia akan menyala selama 5 detik. Setelah menyala 5 detik, kita akan mematikan si LED. Oke. Ketika kita start simulation, kita akan melihat LED akan menyala selama 5 detik, lalu dia akan mati. Oke. Itu sesuai dengan perintah yang kita berikan. Setelah itu, kita sudah belajar mengenai void setup, di mana apapun yang kita tuliskan di sini dia akan dikerjakan selama 1 kali. Jadi udah dia gak akan menyala lagi. Kita coba lihat perbedaannya. Ketika kita memasukkan program ke void loop. Di sini aku akan mematikan si LED itu selama 5 detik juga. Atau untuk mempercepat kita beri dia 1 detik.
menyala selama 1 detik, kemudian mati selama 1 detik. Setelah kita start simulation, perbedaannya adalah dia akan terus-menerus melakukan program yang ada di flight loop. Jadi itu, kalau di setup kita hanya melakukan setting satu kali aja, di mana kita melakukan konfigurasi apapun ya yang kita program di sini itu akan dikerjakan selama 1 kali seperti yang kita lihat tadi. Tapi kalau di flight loop ini akan terus berulang. Setelah Arduino mengerjakan program di baris 11, 12, 13, dan 14, dia akan kembali lagi ke baris 11 dan terus menerus seperti itu sampai powernya dia habis. Itu untuk yang pertama mengenai LED blink. Next kita akan masuk ke project-project lainnya. Thank you.